Prabu Siliwangi memiliki beberapa putra dan putri. Di antaranya adalah Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang. Raden Kian Santang terkenal dengan kesaktiannya yang sangat luar biasa. Tak ada yang sanggup mengalahkannya. Bahkan Raden Kian Santang pun tak pernah melihat darahnya sendiri. Suatu ketika, Raden Kian Santang bermimpi bertemu dengan seorang kakek berjubah dan mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Raden Kian Santang pun bingung dan bertanya-tanya, siapakah kakek tua itu? Dalam mimpi selanjutnya, kakek itu menunjukkan suatu tempat dan mengatakan orang itu ada di sana. Penasaran dengan mimpinya, Raden Kian Santang pun meminta izin kepada ayah dan ibundanya untuk pergi ke sebuah lautan dan menceritakannya. Ayahanda, aku bermimpi bertemu dengan kakek tua, dan dia mengatakan bahwa ada seseorang yang sanggup mengalahkanku di lautan. Dan sekarang, izinkanlah aku untuk mendatangi lautan itu. Dengan berat hati, ayahanda mengizinkanmu, Kian Santang. Berhati-hatilah. Tapi, apakah kau yakin akan menemui orang itu? Aku yakin, Ibu. Aku tidak bisa membiarkan kakak pergi sendirian. Aku harus ikut denganmu. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Tidak kakak, aku harus ikut. Baiklah, adikku. Meski dicegah, Ratu Rara Santang tetap bersikeras ikut kakaknya. Dan pada akhirnya mereka pergi berdua menyeberangi sebuah lautan yang ditunjukkan kakek tua dalam mimpi Raden Kian Santang. Hari demi hari, minggu berganti minggu, sampailah mereka di sebuah daratan yang sangat asing. Padang pasir yang luas, kering dan tandus. Mereka melabuhkan perahu yang mereka tumpangi. Akhirnya kita sampai di tempat ini, Rara. Iya kak, tapi setelah ini kita kemana? Tiba-tiba, datanglah seorang kakek tua yang sangat dikenalnya. Ya, kakek tua yang pernah datang ke mimpi Raden Kian Santang. Assalamualaikum. Aku ingin bertemu dengan Ali, orang yang kau katakan sanggup mengalahkanku. Anak muda, kau bisa bertemu dengan Ali. Jika kau sampai Hai orang tua, di negeri kami, adu kekuatan bukan seperti ini, tapi adu kanuragan dan kesaktian. Jika hanya seperti ini, untuk apa kami datang-datang jauh ke sini? anak muda, jika kau sanggup mencabut tongkat itu dan mengalahkan Ali, jika tidak, kembalilah ke negerimu, anak sombong. Baiklah. Kakak, sudah tidak usah dipaksakan. Aku khawatir dengan kondisimu. Hai orang tua, aku mengaku kalah. Melawan dirimu saja aku tidak sanggup, apalagi melawan Ali. Tapi izinkanlah aku untuk bertemu dan berguru dengannya. Anak muda, jika kau ingin bertemu Ali, maka akulah Ali. Jangan takut kepada aku, anak muda. Bersujudlah kepada Zat yang menciptakanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdua mengikuti kakek tua yang ternyata Ali bin Abi Thalib ke Baitullah dan memeluk agama Islam. Sekarang aku akan mengajakmu memeluk agama Islam. Ikutilah perkataanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Raden Kian Santang dan Ratu Rara Santang mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanannya, Raden Kian Santang kembali ke Pulau Jawa dan menyebarkan Islam di daerah Garut hingga meninggalnya. Sedangkan Ratu Rara Santang dipersunting oleh salah satu pangeran dari tanah Arab yang bernama Syarif Hussein. Perkawinan antara Ratu Rara Santang dan Syarif Hussein itu menghasilkan dua putra, yaitu Syarif Nurullah dan Syarif Hidayatullah. Syarif Nurullah menjadi penguasa Mekah saat itu, sedangkan Syarif Hidayatullah ke Jawa untuk bertemu dengan ayah dan kakeknya. Syarif Hidayatullah pergi ke Jawa dan ingin menyebarkan agama Islam di sana. Ibunda, izinkan aku pergi ke samudera yang luas untuk menyebarkan agama Islam. Baik nak, berhati-hatilah. Berdoa dan meminta kepada Allah agar diberi kemudahan. Baik Ibunda, Assalamualaikum. Setibanya di Jawa, Syarif Hidayatullah tidak kesulitan berjumpa dengan ayah dan kakeknya. Namun Syarif Hidayatullah prihatin karena kakeknya belum memeluk agama Islam dan tetap bersikukuh dengan agamanya, yaitu agama Sunda Wiwitan. Kakek, bolehkah aku mengajakmu untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam, agama yang mengajarkan persaudaraan? Tidak cucuku, aku akan tetap memeluk agama Sunda Wiwitan.
Baik, Kek, aku tidak memaksamu. Berbagai upaya telah dilakukan dan Syarif Hidayatullah tetap berdoa semoga kakeknya diberi hidayah oleh Allah. Melihat keuletan cucunya dalam menyebarkan agama Islam, Prabu Siliwangi memberikan tempat kepada cucunya sebuah hutan yang kemudian dinamakan Cirebon. Dan disinilah pusat penyebaran Islam dimulai. Aku akan memberikanmu sebuah tempat untuk kamu menyebarkan agamamu dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhanmu memudahkanmu. Baiklah, Kek, terima kasih banyak. Dalam penyebarannya, Syarif Hidayatullah mengembara ke ujung barat Pulau Jawa, tempat pendekar-pendekar banyak tersebar. Di Pandeglang ada Pangeran Pulau Sari dan Pangeran Asepan. Juga terdapat Raja Banten yang terkenal sangat sakti, yaitu Prabu Pucuk Umum. Rupanya, Syarif Hidayatullah telah mengetahui kesaktian Prabu Pucuk Umum. Untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam sangat tidak mungkin, karena Prabu Pucuk Umum mudah sekali murka. Dengan bersusah payah, Syarif Hidayatullah menemui Pangeran Pulau Sari dan Pangeran Asepan yang merupakan sepupu dari Prabu Pucuk Umum. Rupanya, Pangeran Pulau Sari dan Pangeran Asepan sangat tertarik dengan ajaran agama yang dibawanya dan keduanya memeluk agama Islam. Datangnya saya ke sini ingin menyebarkan agama Islam. Bersediakah pangeran-pangeran memeluk agama ini karena Allah? Ya, kami bersedia, tunjuklah kami ke jalan yang benar. Ikutilah kepada saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuknya kedua pangeran itu ke dalam agama Islam terdengar juga oleh Prabu Pucuk Umum dan hal ini membuatnya murka. Cucu Siliwangi, jangan kau ganggu tanahku dengan agamamu. Jangan kau usik ketenangan rakyatku. Nyala kau dari sini sebelum kau menyesali dan berdosa kepada kakekmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama ini. Karena agama ini bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang di dunia. Agama yang akan menyelamatkan. Aku tidak menyukai basa-basimu, anak lancang. Akhirnya tertangkap juga kau Pucuk Umum. Masukkan dia ke kawah Gunung Krakatau. Putri Prabu Pucuk Umum yang kemudian diperistri oleh Syarif Hidayatullah, Ratu Kawunganten pun masuk Islam dan berganti nama menjadi Siti Badariah. Tidak berapa lama, Siti Badariah atau Ratu Kawunganten pun hamil. Namun, dia mengidam hal yang tidak wajar. Suami, aku sangat menginginkan daging manusia. Bisakah kau mencarikannya untukku? Istriku, keinginan itu terlarang. Apa? Tapi aku sangat menginginkannya. Aku tidak bisa memberikanmu itu. Aku akan meninggalkan. Syarif Hidayatullah sangat marah dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil dan kembali ke Cirebon. Ratu Kawunganten atau Siti Badariah pun melahirkan seorang putra dan diberi nama Pangeran Sabakingking. Seorang pangeran yang suatu saat mendirikan Kesultanan Banten. Pangeran Sabakingking beranjak dewasa dan dia menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang keras, berani dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ilmu-ilmu kesaktian ibunya mengalir ke tubuhnya. Suatu hari, Pangeran Sabakingking dipanggil ibunya karena ia harus mengetahui siapa ayahnya. Anak muda, ada keperluan apa kau? Aku ingin bertemu Syarif Hidayatullah dan menyerahkan tasbih ini dari buku. Apakah kamu anak Kawunganten? Benar, aku Sabakingking, putra Kawunganten. Akulah Syarif Hidayatullah yang kau cari-cari, anak muda. Namun tidak begitu saja kau mengakui sebagai anakku. Sebab ada satu syarat yang kau harus laksanakan. Apa itu? Buatlah sebuah masjid dengan menanya dalam waktu 1 malam. Jika sudah selesai kumandangkan azan. Baik, akan kulaksanakan perintahmu. Setelah mendengar perintah ayahnya, Pangeran Sabakingking bergegas meninggalkan Cirebon untuk kembali ke Banten. Setelah sampai di Banten, diceritakanlah semua yang dialami selama di Cirebon kepada ibunya. Ibu, aku telah bertemu Syarif Hidayatullah di sana, tapi dia tidak semudah itu mengakuiku sebagai anaknya. Jadi dia memberikan tantangan kepadaku untuk membangun sebuah masjid dalam 1 malam.
Jika saya tidak berhasil, dia tidak mengakuiku sebagai anaknya. Baiklah nak, ibu akan membantumu membangun masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku, kau telah membangun masjid ini dengan baik. Masjid ini sekarang akan menjadi pusat penyebaran Islam dan kau adalah pemimpinnya. Sekarang namamu adalah Sanuddin. Baiklah ayah, terima kasih. Hai rakyatku, kemarilah. Mari kita bangun daerah Banten menjadi daerah Islam. Berduyun-duyunlah rakyat Cirebon menuju Banten. Mereka disambut rakyat Banten dengan antusias. Seakan-akan perbauran antara rakyat Cirebon dan penduduk asli itu seperti halnya perpaduan antara muhajirin dan ansor zaman Nabi Muhammad. Budaya dan bahasa yang hampir sama dengan Cirebon merupakan bukti otentik yang terwariskan hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat Thank bagi you, kita Pak. semua dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.